Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ita. Ibu Ita. Baik, perkenalkan saya Bidan Bulan yang bertugas pada siang hari ini. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya nafsu makannya berkurang. Oh, berkurang. Baik Ibu. Ini anaknya usia berapa sekarang? 13 bulan. 13 bulan Ibu. Baik. Tadi kan Ibu berbicara seputar dengan makanan Ibu. Berarti sudah dikasih makan ya Bu? Sudah. Sejak usia berapa? 6 bulan Ibu. Baik, akan saya jelaskan Ibu. Baik, di sini berarti kebutuhannya tentang MPASI. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang MPASI? Belum. Belum. Baik, jadi MPASI adalah pemberian makanan pendamping air susu ibu. Jadi ini juga untuk melengkapi kebutuhan nutrisi anak dalam bertambahnya usia, karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan kan hanya ASI saja. Kemudian jika di atas 6 bulan itu nanti anak jika diberikan ASI saja tidak cukup, seperti nangis atau lapar, tidak lapar gitu, karena kebutuhan nutrisinya sangat meningkat mulai dari usia 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, sebelumnya Ibu anaknya dikasih ASI eksklusif Bu? Iya. 1 sampai 2 tahun ya Bu? Iya. Baik. Kemudian saya jelaskan Ibu. Kurang lebih akan 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik, bersedia. Sebelumnya ini Ibu berikannya apa saja selain ASI sejauh ini? Paling bubur. Buburnya bubur yang instan beli atau bikin sendiri? Bikin sendiri ya Bu. Sudah pernah dikenalin anaknya dengan jenis makanan-makanan lain Bu? Belum berani gitu ya Bu? Baik, nanti saya akan jelaskan. Jadi MPASI yang tadi kebutuhannya untuk usia 6 bulan ke atas. Nah, sehingga tujuan pemberian MPASI ini untuk melengkapi kebutuhan bayi. Baik, selanjutnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Nanti akan memberikan MPASI-nya. Ya, bedanya tidak nangis ya Bu. Nanti saya akan jelaskan yang pertama dari strategi pemberian MPASI dan pastikan anaknya sudah tepat diberikan MPASI ya Bu. Anaknya sudah bisa duduk Bu? Sudah. Tegap dia duduk sendiri. Kemudian jika disuruh makanan gitu sudah mulai ingin makan gitu ya Bu. Baik, nih Kakak Ibu dari kebutuhan MPASI-nya untuk anak usia 12 sampai 24 bulan, anak-anak ibu 13 bulan itu sebanyak 800 kalori. Itu Bu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada strateginya. Ini Bu, strateginya ada 4 macam. Yang pertama harus tepat waktu. Berikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua, berikan secara adekuat. MPASI yang diberikan itu untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien untuk anak. Jadi setiap makanan harus mengandung ketiga bahan tersebut. Jangan hanya protein, jangan hanya energi, tapi ibu harus mengenal ilmu menghitung kalori. Seperti misal mau dikasih makanan buah pisang nih, buah pisang bisalah ibu browsing berapa kalori sih jumlah kalorinya buah pisang ini begitu, atau telur yang proteinnya gitu. Kemudian bisa juga anak sekarang jangan takut dikasih telur, karena itu tadi tidak semua anak mengalami alergi. Kemudian yang ketiga harus aman dan higienis. Nah, proses mempersiapkan dan pembuatan MPASI ini harus digunakan dengan cara bahan dan alat yang aman serta higienis. Apabila ada benda tajam, jangan mendekati anak. Kemudian jika ingin mempersiapkan, sebisa mungkin alat-alatnya bersih gitu. Jadi nanti akan menciptakan makanan yang sehat untuk anak. Kemudian yang keempat, diberikan secara responsif. Nah, ini kan anaknya nanti akan ada sinyal lapar atau kenyang dari anak tuh jangan dipaksakan. Bila sudah kenyang, jangan dipaksakan. Bila sudah kenyang misalkan cukup diberikan sedikit saja, tapi nanti ditawarin 10-15 kali dalam 1 jam 1 kali begitu Ibu. Jadi Ibu harus sabar dan konsisten dalam mengingatkan pada anak, menawarkan makanannya ya Bu. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan anak sesuai dengan usianya. Tahap perkembangan anaknya, Ibu bisa lihat ini juga akan perkembangannya supaya anak ini dapat beradaptasi dengan segala macam bentuk makanan, namun belum dapat mengunyah. Namun itu sudah giginya lumayan banyak Ibu. Sudah dari 13 bulan
biasanya sudah bisa mengunyah namun belum terlalu sempurna itu. Kemudian nanti anaknya bisa mulai beradaptasi dengan segala menu makanan yang diberikan, termasuk makanan keluarga. Jadi boleh ibu diberi makanan keluarga, namun dalam porsi yang cukup dan yang tidak mengandung penguat rasa yang berlebihan atau gula tambahan, karena juga nanti akan mempengaruhi kesehatan anak begitu. Kemudian ketiga, harus dapat mengenali makanannya dari bentuk rasa dan aromanya. Nanti apabila anak lebih suka ke yang misalnya sayuran wortel, nanti anak lebih condong ke wortel. Jadi nanti untuk memancing anak bisa makan terus-menerus, di setiap makanan dicampuri dengan wortel, jadi anak bisa tertarik. Kemudian anaknya dapat mengucapkan nama-nama makanan yang dibutuhkan ketika sinyal lapar, misalnya mama atau menangis gitu karena ingin lapar, atau menarik-narik mencari makanan yang dia mau gitu. Kemudian nanti anak ibu mulai bisa makan menggunakan sendok sendiri, memindahkan dari tangan ke mulut sendiri ibu. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada lanjutan strateginya, strategi lainnya. Ini yang pertama, ibu pokoknya jangan sampai menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Nah, jika ibu memberikan makanan kepada anak, usahakan jangan sambil nonton TV, atau main komputer, atau bermain, karena nanti akan berpengaruh saat sudah besar nanti. Seperti dikasih handphone pada saat makan, nanti akan jadi terbiasa sampai besarnya kalau makan harus dikasih handphone. Akhirnya nanti makannya tidak secara bertahap gitu ya Bu. Kemudian sebisa mungkin tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anaknya terlihat lapar. Misal sudah makan sih sudah lengkap 3 kali sehari, tapi masih lapar juga, tidak apa-apa ibu diberikan biskuit atau cemilan-cemilan yang sehat, buah-buahan boleh. Terus kan di sekarang juga zamannya ada macam-macam makanan ya Bu yang bisa diberikan untuk anak usia 13 bulan. Boleh diberikan asal tidak yang membahayakan aman konsumsi begitu ibu. Kemudian batasi pemberian jus buah. Nah, jus buah ini kan mengandung gula tambahan, sebaiknya jangan diberikan karena ini juga mengakibatkan efek cepat kenyang. Jadi nanti anak ketika ditawarkan makan akan kenyang. Nah, ini juga sebaiknya jika ingin memberikan buah dipotong-potong kecil saja atau dilumatkan itu saja. Kemudian berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk anak supaya anaknya tidak mudah bosan pada saat waktunya jam makan. Nah, kemudian waktu makan itu bukan hanya tentang makanan saja. Ibunya berkomunikasi, perkembangan anak, berinteraksi lah, karena hal ini dapat membangun hubungan keluarga yang kuat. Nah, kemudian jangan paksa anak untuk makan. Apabila anak sudah makan, minimal 3 sendok, minimal 3 sendok saja diberikan. Nanti kenyang, jangan terlalu banyak dulu, nanti bertahap. Nah, setiap 1 jam nanti ditawarkan lagi begitu. Baik, selanjutnya untuk kebutuhan energi anak sesuai usia anak ibu kan 13 bulan, jadi untuk seharinya dibutuhkan 550 kilokalori per hari. Bisa dibagi misalkan dalam 2 kali atau 3 kali begitu. Nanti dibagi 550 dibagi 3 berapa ya Bu, itu bisa begitu. Kemudian dalam itu juga harus mengandung seperti yang tadi saya sudah katakan, seperti energi, protein. Nah, ini ada protein, mineral, karbohidrat, gitu. Ada zat besi, asam folat, vitamin juga perlu ya. Nah, kemudian selanjutnya frekuensi MPASI-nya untuk sesuai anak ibu. Nah, ini frekuensinya diberikan 3-4 kali makan. Nah, dan 1-2 kali selingan yang belinya. Kayak misalkan dalam selingannya dikasih buah atau dikasih biskuit atau dikasih makanan cemilan yang sehat, kreasi ibu sendiri ya Bu. Jadi nanti anaknya tidak akan bosan untuk makan dan akan doyan makan. Kemudian jumlah MPASI-nya untuk usia anak ibu yang 13 bulan ini ditingkatkan lagi secara perlahan menjadi 3/4 mangkuk berukuran 250 ml dalam sekali makan. Nanti ditingkatkan secara perlahan bertahap saja, tidak perlu langsung banyak, karena nanti jika langsung banyak mungkin anaknya nanti terpaksa cepatnya begitu. Tidak apa-apa, nanti ditawarkannya 1 jam ditawarkan, 1 jam ditawarkan, dan ibu harus lebih banyak menawarkan begitu. Jadi nanti anak terbiasa
akan memancing hawa laparnya anak begitu. Kemudian teksturnya, berikan makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Seperti misalkan bikinnya baru tumbuh sedikit, nanti yang lebih kecil-kecil dan aman begitu ya Bu. Yang penting jangan di blender gitu. Kemudian ibu itu harus bersabar dalam dorongan supaya bayinya mau makan, jangan dipaksa gitu. Nanti gunakan lauk tersendiri khusus untuk anak, lauknya apa begitu. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan Bu. Hal yang perlu diperhatikan untuk usia anak ibu yaitu usianya 13 bulan, mulai dari protein seperti telur atau ikan gitu, seperti atau karbohidrat misalnya bisa dari singkong boleh, nanti dikreasi atau ubi begitu. Roti juga sebenarnya boleh, yang penting jangan terlalu sering karena biasanya pokoknya jangan yang terlalu mengandung banyak pengawet, muat rasa dan gula tambahan karena kasihan untuk dedeknya nanti. Kemudian yang nabati seperti buah-buahan boleh ibu, yang penting jangan diblender. Khusus untuk telur, daging, dan ikan itu diberikan dalam keadaan yang benar-benar matang. Jangan diberikan yang setengah matang, sebaiknya jangan. Dan ikan atau daging diberikan yang matangan atau setengah matang jangan, karena masih pencernaannya masih proses ya Bu. Kemudian pemberian jus buah itu tidak disarankan untuk anak usia di bawah 1 tahun. Nah, kemudian pastikan ibu dan anaknya juga harus bersih tangannya, jadi harus rajin cuci tangan. Seperti saat hendak makan, anaknya diajak cuci tangan juga, dan ibunya ketika menyiapkan makanan juga harus cuci tangan. Nah, hindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang tinggi, pemanis buatan yang tinggi, dan penyedap rasa tambahan karena akan merusak pencernaan pada anak. Kemudian ada lagi khusus dari kalenan, biasanya untuk memotong antara makanan yang mentah dan matang itu harus terpisah, jangan dicampur itu, karena misal dari habis mengiris makanan yang mentah nanti di situ matang, nanti akhirnya tercampur yang tidak baik gitu. Kemudian perhatikan kebersihannya tangan dan peralatannya juga harus higienis ya Bu. Nah, jika ibu ingin menambah kalori di dalam makanannya bisa tambahkan minyak atau mentega. Minyaknya bisa minyak kelapa gitu ya Bu. Dan santan juga boleh, anak segitu boleh dikasih santan, jadi jangan takut dikasih santan nanti sakit perut, yang penting cara pengolahannya benar, itu bisa digunakan sebagai penambah kalori. Nah, khusus untuk menyimpan MPASI yang aman, itu yang pertama, bakteri penyebab kontaminasi itu dapat tumbuh di makanan-makanan seperti daging, ikan, telur, susu, kedelai juga. Sehingga bila ikannya dilihat segar atau tidak, jika tidak segar sebaiknya jangan diberikan. Dan telurnya itu masih dalam telur utuh atau sudah pecah, masih terbuka, namun belum matang, sebaiknya jangan diberikan. Nah, kemudian makanan tersebut baru disimpan dalam lemari pendingin dengan suhunya dilihat suhu lemari kulkasnya harus 5 derajat Celcius. Nah, simpan daging dan ikan itu dalam wadah plastik dan letakkan secara terpisah dengan makanan yang sudah siap dimasak. Namun ketika makanan misalkan ada daging, misalkan dagingnya dari kulkas tuh mau dipanaskan, nanti jangan dibekukan lagi karena itu fungsinya akan tidak baik ibu. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan anaknya ibu susah begitu ya Bu, ini ada tips nih Bu supaya anaknya suka makan, seperti berikan makanan rumah yang sehat baik untuk makanan sehari-hari maupun untuk selingan. Kemudian tawarkan jenis-jenis makanan yang baru, kemudian sajikan makanan bersama dengan makanan yang disukai oleh anak seperti yang tadi saya sudah bilang. Kemudian ibu harus menghindari asumsi bahwa anak ini tidak suka dengan jenis makanan-makanan tertentu, atau ibunya aduh takut kalau saya kasih makan ini nanti anak saya alergi seperti telur atau ikan begitu. Sebenarnya tidak, ibu itu malah sumber protein dan yang tinggi gitu ibu. Kemudian sulit makan dan menolak makanan itu adalah hal yang wajar terjadi pada anak sebenarnya ibu. Namun hal itu bisa jadi merupakan cara mereka untuk menunjukkan diri mereka sebagai individu, seperti mulai mengenal makanan yang mana yang disukai, mana makanan yang tidak disukai, seperti itu ibu. Dan jangan pernah memaksa anak untuk makan karena anak Anda tahu berapa banyak makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Dan memaksa makanan itu dapat mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda-tanda mana antara lapar dan kenyang, seperti itu ya ibu. Dan saya selanjutnya akan memberikan contoh-contoh ini ibu, contoh MPASI untuk
anak. Ini adalah Promina Supmi yang dirancang khusus untuk anak 12 bulan sampai 24 bulan. Dan ini juga mengandung banyak energi seperti vitamin, ada 11 vitamin, dan ini tinggi zat besi, sumber serat, omega 3 dan omega 6. Dalam satu makanan ini sudah mengandung banyak energinya. Di sini ada informasi nilai gizi, dan ini juga tanpa pengawet dan tanpa penguat rasa. Namun di mana-mana yang namanya makanan instan jangan diberikan setiap hari dan jangan dijadikan sebagai andalan karena tidak baik ya Bu, karena lebih baik yang alami yang buatan sendiri begitu Ibu. Dan ini komposisinya bisa dilihat di sini. Jika anak ibu tidak alergi aman, namun jika sudah diberikan susu terus kemudian alergi, sebaiknya ini jangan diberikan. Kemudian dilihat tanggal kadaluarsanya. Jika sudah melewati jangan, dan ini jika masih baru boleh diberikan. Nah, untuk mencari ASI itu harus ini, kemudian untuk usia dan kebutuhan kalori yang pasti aman dikonsumsi untuk bayi. Dan jika ibu ingin kreatif bisa menambahkan seperti tambahkan daging atau sayur-sayuran lain boleh ibu. Dan ini ada cara masaknya, cara penyajian begitu. Baik ibu, apakah ada pertanyaan dari sini Bu? Nggak boleh lihat. Ibu boleh. Baik ibu, nanti saya cari coba. Iya, baik. Jadi boleh dijelaskan lagi MPASI itu apa ibu? Makanan pendamping susu ibu. Baik, makanan pendamping susu ibu. Baik. Nah, cukupkan ya ibu jika ibu sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Iya.